Bis ini hanya memiliki satu bagasi di bagian depan, sebelah kiri dan kanan, yang khususnya berada di bagian belakang dari roda depan ya. Nah, biasanya kalau bis dari pariwisata kan ada tiga bagasi, 1, 2, 3. Namun ini hanya ada satu tombol untuk tombol manual ya, untuk membuka pintu bagian tengah apabila nanti ada kemacetan dari area driver. Nah, di sini bisa dipecahkan, nanti bisa. Kemudian untuk mekanisme bagian depan, nah jadi seperti ini, nanti kita tekan, TV-nya akan bergerak keluar. Oke, kita coba ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi halo, selamat siang teman-teman Adi Putro Lovers, kembali dalam channel YouTube Garasi Pus Adi Putro. Oke, di depan saya hari ini ada 3 unit bus yang akan siap rilis ya. Jadi ini adalah milik PT Aman Mineral asal Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi ini ada 3 unit dengan menggunakan sasis dari Scania K360IB ya. Jadi untuk desainnya ini merupakan adalah desain bis yang khusus untuk digunakan di area pertambangan. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini memang benar-benar spek khusus. Kita lihat untuk spek eksteriornya ya. Jadi ini adalah bodi yang digunakan adalah bodi HDD. Konsepnya untuk bis di area pertambangan. Untuk lampu eksterior yang digunakan adalah lampu JetBoost 3+, depan dan belakang menggunakan bodi HDD Voyager double glass ya. Nah, kalau kita lihat dari tampak depan, yang paling mencolok adalah di atas bagian roof depan kanan kiri terdapat lampu rotari ya, yang menjadi ciri khas dari bis pertambangan milik PT Aman. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bodi eksterior sampingnya, ini masih menggunakan bodi berwarna putih polos yang dikombinasi dengan tulisan dan logo Aman di samping bodi kanan kiri. Nah, jadi kalau kita lihat dari eksteriornya samping, ini adalah bis yang berbeda dari yang lainnya. Kenapa? Karena bis ini hanya memiliki satu bagasi di bagian depan, sebelah kiri dan kanan, yang khususnya berada di bagian belakang dari roda depan ya. Nah, biasanya kalau bis dari pariwisata kan ada tiga bagasi, 1, 2, 3. Namun ini hanya ada satu bagasi di bagian kiri dan kanan. Nah, kalau kita lihat bagasinya menggunakan bagasi bordes aluminium yang didesain khusus. Kemudian kalau kita lihat ini adalah tombol ya teman-teman. Ini adalah tombol untuk saklar engine di bagian bagasi. Jadi apabila nanti ada pembenahan untuk sasis maupun kelistrikan dari bis ini akan dimatikan secara langsung dari luar menuju off, maka kelistrikan dan engine akan langsung mati. Jadi pusatnya ada di sini ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada tombol untuk close dan open untuk pintu bagian depan. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian depan, pintunya ini adalah pintu pneumatic massage ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nanti untuk panel tombolnya ada di dalam. Dan yang di luar bagasi pertama ini adalah saklar untuk cadangan. Apabila nanti yang di dalam trouble bisa digunakan untuk yang di luar ini. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat ini adalah ban off-road. Jadi berbeda dengan dari yang lainnya karena nanti ini digunakan untuk ke area pertambangan. Jadi
menggunakan spek khusus yaitu ban off-road. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita jalan ke belakang. Untuk desain eksteriornya, pintunya juga berada di tengah dengan pintu full tembus kaca ya. Oke, seperti ini. Di bagian tengah juga terdapat pintu pneumatic massage ya teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk lantai, untuk depan dan tengah juga dipasang full bordes. Gunanya apa? Karena agar perawatan lebih mudah dan pemakaian untuk karyawan di sana dengan medan yang cukup berat dan cukup kotor untuk memudahkan pembersihan bis tersebut ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita jalan ke belakang. Untuk lampu eksterior bagian belakang menggunakan lampu varian JetBoost 3 Plus. Nah, jadi seperti ini tanpa ada variasi apapun. Oke, sekarang kita jalan ke sebelah kiri. Nah, ini merupakan flap untuk bagian sisi kanan ya. Jadi tempatnya untuk kompresor AC. Kemudian kita jalan ke bagian depan sisi kanan. Dan kita lihat sekarang di bagian depan sisi kanan juga terdapat satu bagasi ya. Jadi kita akan lihat. Dan sisi kanan ini digunakan hanya untuk tempat aki mesin dan aki AC. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi terpusat untuk satu titik saja di bagian depan ya. Dan juga untuk ruangnya juga di full bordes aluminium. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Hanya menggunakan dua bagasi sisi kanan dan kiri. Dan kita lihat untuk pengisian bahan bakar terdapat di samping kanan belakang sopir. Nah, kemudian ada juga pintu sopir seperti ini. Kemudian juga untuk gagang spion juga terlihat beda ya dengan yang lain, karena ini ada tambahan, jadi biar agak lebih tinggi. Fungsinya apa? Karena ini adalah sebagai peraturan di daerah tambang. Jadi posisi spionnya ini kalau dari samping, jadi dia lebih tinggi, jadi tidak rawan terbentur saat orang penumpang lewat di sisi depan. Nah, ini perbandingannya, kalau ini dia lebih pendek ya untuk yang pariwisata. Oke, jadi perbedaannya di situ dia langsung gabung dengan bando bagian depan. Kalau ini ada tambahan khusus agar lebih tinggi ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat bagian interior dalamnya seperti apa ya. Lihat untuk bagian area trap tangga terdapat lampu LED untuk penerangan. Kemudian di area ini terdapat juga sopir driver. Trap tangga penumpang ini menggunakan bordes aluminium. Nah, untuk tampilan dashboardnya seperti ini, standar dari karoseri Adiputro tanpa dibungkus. Kemudian dikombinasi dengan wood panel berwarna hitam. Dan untuk audionya juga spek khusus karena ini bawaan langsung dari pihak Scania. Kemudian AC yang digunakan adalah AC LD9 Denso ya. Nah, kalau kita lihat ini ada preamp khusus. Kemudian ini juga ada tambahan preamp di bagian bawah dan ada saklar tersendiri ya. Dan kita lihat di sini panelnya cukup banyak. Kalau kita lihat di sini, ini adalah untuk panel audio, kemudian TV dan charger, kemudian ada lock TV depan, lock TV belakang, mekanisme TV depan, mekanisme TV belakang, depan, dan pintu depan dan pintu belakang. Nah, jadi untuk tombol semua terpusat di area driver ya. Kemudian kalau kita lihat di sisi kanan, ini juga ada beberapa saklar untuk lampu-lampu, untuk penerangan, dan rotari atas. Nah, seperti itu ya. Jadi bus ini memang didesain khusus
hanya semua berpusat di daerah area driver karena tanpa adanya kernet. Untuk bangku driver masih belum datang. Nah, kita bahas di bagian depannya. Untuk saat ini interior yang digunakan adalah interior berwarna abu-abu, teman-teman. Nah, untuk partisinya pun juga berbeda dari sebelumnya, karena kalau untuk pariwisata dan akap memakai partisi yang memang didesain khusus dari Adiputro, namun ini adalah permintaan menggunakan partisi stainless. Nah, seperti ini untuk kanan dan kiri agar memudahkan untuk perawatannya ya. Kemudian terdapat juga kotak P3K. Nah, seperti ini. Oke. Untuk bangku yang digunakan adalah bangku dari pabrik bangku Aldila dengan konfigurasi 2+2 kiri 2 kanan dengan total 49 seat. Bangku yang digunakan adalah bangku model NF dengan jahitan standar, kemudian menggunakan kain MBTEK yaitu abu-abu gelap atau karkoal yang dikombinasi dengan kain bermotif ya MHT 001. Nah, jadi ini adalah model bangku NF Venus. Kemudian ada seat belt di setiap bangku, dimana ini adalah permintaan dari PT Aman yang harus digunakan untuk safety para penumpang ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita lihat juga interiornya pun berbeda dengan yang lain, karena ini tanpa menggunakan rak ducting ya. Jadi hanya menggunakan ducting tipis. Kemudian ada banyak kisi-kisi untuk aliran AC. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga ini ada pegangan tangan dari depan sampai belakang, dimana nanti mempermudahkan bagi karyawan pada saat berdiri, pada saat standby di dalam bis, dan pada saat keluar. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian yang berbeda juga untuk lantai. Lantainya ini menggunakan karpet koin, yang dimana biasanya kita gunakan di bagasi ya, teman-teman. Jadi ini speknya digunakan di dalam bis. Jadi mungkin digunakan untuk pembersihannya lebih gampang ya, teman-teman. Jadi ini bermotif abu-abu, mungkin area di daerah PT Aman cukup kotor, berdebu, jadi pembersihannya lebih gampang. Nah, kemudian kita lihat juga ada tabung apar yang sudah di-upgrade ukurannya. Kemudian di sini juga ada TV. Ini menggunakan TV pneumatik ya, menggunakan mekanisme pegas. Kemudian di depan juga nanti akan coba saya peragakan ya, seperti apa. Oke. Kemudian ini di bagian depan juga ada pegangan tangan. Jadi seperti ini ya, teman-teman, untuk spek dari PT Aman Mineral Sumbawa yang memang benar-benar begitu spek khusus. Nah, itu juga di bagian bando dalam terdapat TV monitor, dimana berarti ini bis ini AC-nya dilengkapi dengan menggunakan air purifier ya, jadi penyaring udara agar tidak terdapat virus. Nah, seperti itu. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Dan ini memang benar-benar didesain khusus oleh PT Aman untuk antar jemput karyawannya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di situ itu ada ban serep ya. Jadi biasanya ban serep untuk Scania ditaruh di depan, di bagian depan bawah sopir. Kalau ini diletakkan di belakang untuk sementara, karena untuk keamanan di perjalanan nanti ban serepnya ini memang ditaruh di gudang yang dialokasikan sendiri oleh PT Aman. Jadi seperti itu. Mungkin ini juga ada partisi yang di bagian belakang menggunakan stainless. Dan kalau saya boleh duduk, memang jaraknya cukup ideal bagi saya. Kemudian ini ada lampu ducting ya, untuk penerangan dari depan sampai menuju ke bagian belakang yang ada di rak ducting. Posisinya ada di kanan kiri. Nah, kemudian ini juga ada tombol manual ya, untuk membuka pintu bagian tengah apabila nanti ada kemacetan dari area driver. Nah, di sini bisa dipecahkan, nanti bisa digunakan ya untuk secara otomatis membuka pintu tengah pada saat pintu tengahnya macet. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini speknya, benar-benar khusus, benar-benar mewah.
dan memang benar-benar sudah dikonsep dari awal untuk daerah pertambangan. Oke, jadi kita coba mendemokan ya. Jadi kita demokan untuk locknya. Jadi ini kita lock dulu, buka, kemudian untuk mekanisme bagian depan. Nah, jadi seperti ini, nanti kita tekan, TV-nya akan bergerak keluar. Oke, kita coba ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi TV-nya kebuka sendiri. Nah, jadi memang menggunakan pneumatik. Nah, nanti juga sama di bagian belakang ya teman-teman. Jadi harus locknya dibuka dulu, kemudian nanti membuka mekanisme TV bagian belakang. Kemudian kalau kita lihat ini pintu depan, kita coba lihat apakah bisa menutup sendiri ya. Ternyata anginnya belum kuat teman-teman. Nanti kita coba lagi seperti apa. Dan ini adalah bagian depan dari kemudi untuk Scania K360iB. Nah, oke teman-teman, jadi sekian ya informasi yang saya berikan untuk kelebihan dan kecanggihan dari bus milik PT Aman Mineral yang digunakan untuk antar jemput karyawan di area pertambangan sana teman-teman. Oke teman-teman, dukung terus channel Garasi Bus Adi Putro agar saya dapat bisa memberikan informasi yang inovatif bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian review dari channel YouTube Garasi Bus Adi Putro. Senantiasa terdepan bersama Adi Putro.